Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kartika. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sambas. Saya adalah mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan meskipun semuanya masing-masing sedang berada di rumah dalam kondisi pandemi seperti ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan saat berada di luar ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Ardianto untuk memimpin doa. Silahkan Ardianto. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah absennya di Google Classroom sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi nanti yang belum mengisi, setelah selesai pembelajaran, silakan diisi presensinya yang ada di Google Classroom. Pada hari ini, kita akan membahas materi baru tentang pergeseran kesetimbangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kesetimbangan dinamis. Syarat-syarat suatu reaksi itu dikatakan setimbang, itu reaksi yang bagaimana? Reaksi reversibel, sistem tertutup, dan dinamis. Iya, baik sekali Ferdi. Jadi, ada 3 syarat suatu reaksi itu dikatakan setimbang. Yang pertama, reaksinya harus reversibel. Apa itu reversibel? Reaksi dapat balik. Iya, reaksinya dapat balik. Selain reversibel, reaksinya juga berlangsung pada kondisi tertutup. Kondisi tertutup itu artinya apa? Zat tidak meninggalkan sistem. Ya, zat tidak ada yang meninggalkan sistem. Dan yang terakhir, kesetimbangan itu Dinamis. harus dinamis. Jadi laju reaksi pembentukan produk dan laju reaksi pembentukan reaktannya juga harus sama. Ya. Baik. Dah, sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar. Gambar apa itu? Aki. Iya, gambar aki. Apakah kalian mengetahui sebenarnya kandungan di dalam aki mobil itu adalah asam sulfat. Jadi ini sebenarnya fungsi penambahan air aki ini adalah supaya akinya bisa berfungsi dengan baik. Meskipun dari air aki, ini kandungan utamanya di dalamnya adalah asam sulfat. Nah, asam sulfat atau H2SO4 ini memiliki struktur molekul seperti ini. Kira apa hubungan dari asam sulfat ini dengan materi kita pada hari ini? Untuk menghasilkan produk dengan jumlah yang besar dan mensiasati menggunakan prinsip kesetimbangan. Jadi, nah, seperti itulah manfaat dari materi kesetimbangan kimia ini dalam kehidupan sehari-hari. Melalui model pembelajaran discovery learning, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan siswa bisa aktif selama pembelajaran berlangsung. Kemudian bersifat teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Kalian juga diminta untuk menjawab pertanyaan. Nah, adapun indikator yang harus kalian kuasai pada hari ini adalah menjelaskan dan menerapkan asas Le-Chatelier dalam menentukan arah pergeseran kesetimbangan, serta bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Baik, apakah sudah siap untuk belajar hari ini?
Ya. Ya, Siap, Bu. semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking. Nah, sekarang kalau Ibu katakan iya, kalian harus menggelengkan kepala. Kalau Ibu katakan tidak, kalian harus menganggukkan kepala. Bagaimana? Siap? Ya. Kalau Siap. Ibu bilang iya, berarti Geleng kepala. geleng kepala. Kalau Ibu bilang tidak, berarti anggukkan kepala. Baik. Ya. Tidak. Tidak. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang boleh diangkat lehernya karena kita akan menghadap laptop lebih lama, jadi harus lebih rileks kondisinya. Baik. Nah, sekarang Ibu ada gambar yang kedua. Di sini rumah terbakar. Nah, coba kalian baca sepintas tentang di sini ada berita tentang kebakaran rumah yang disebabkan oleh korsleting listrik. Apa yang dapat kamu katakan setelah melihat dari gambar tersebut? Secara pribadi, apa yang kalian rasakan? Kasihan. Kasihan yang pertama. Kita ikut berbelasungkawa atas kecelakaan atau istilahnya musibah yang dialami oleh warga yang ada di Bandung tersebut. Nah, sekarang coba kalian bayangkan perbedaannya dari sebelum rumahnya habis terbakar dan sekarang sudah habis dilahap api. Bagaimana kira-kira kehidupan mereka sekarang? Kurang. Ya, sekarang mereka sudah tidak mempunyai bahan makanan lagi. Kemudian mungkin mereka juga tidak memiliki tempat untuk berlindung. Nah, kalau seandainya kalian berada atau tinggal di tempat di mana terjadi kondisi seperti ini, ada tetangganya yang mengalami kebakaran atau musibah, apa yang kalian lakukan? Membantu. Menyumbangkan dana. Membantu atau menyumbangkan dana. Itu tujuannya untuk apa? Meringankan beban ini ya. Meringankan beban mereka. Atau mungkin untuk mengembalikan kembali istilahnya kondisi mereka sebelum terjadi musibah. Nah, sebenarnya ini bisa kita analogikan sebagai suatu reaksi kesetimbangan kalau di dalam kimia. Misalnya seperti ini, kita anggap kondisi awal itu setimbang. Maksudnya kondisi masyarakat atau orang yang ada di rumah tersebut ini kondisinya stabil. Mereka punya bahan makanan, mereka punya tempat berlindung, pakaian, dan pokoknya semuanya lengkap. Nah, saat terkena musibah, bagaimana supaya orang tersebut tadi tidak merasakan kekurangan lagi? Ya, tadi seperti yang kalian lakukan, mencoba membantu secara moral maupun material. Itu sebenarnya tujuannya untuk mengembalikan istilahnya kestabilan kehidupan mereka. Nah, ini juga bisa kita analogikan dengan kesetimbangan kimia. Apakah itu bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi suatu sistem itu kan awalnya stabil. Saat dia diberi tekanan, diberi perlakuan, diberi tindakan, dia akan mempertahankan kestabilannya. Bagaimana cara dia mempertahankan kesetimbangannya? Itu nanti kita akan bahas di materi kita pada hari ini. Baik. Nah, sekarang asas Lee Catelier. Nah, pada dasarnya semua reaksi yang setimbang itu bersifat stabil. Tapi saat reaksi kesetimbangan itu diganggu misalnya, kesetimbangannya diganggu. Coba sekarang kalian bayangkan kalian sedang berjalan di atas sebuah tali.
atau di sebuah jembatan titian yang ukurannya kecil. Apa yang kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan saat berjalan? Tangan direntang. Merengangkan tangan. Iya, bisa merentangkan tangan. Nah, kalau salah satu tangannya ke bawah, nanti sebelah kanan ini, sebelah kirinya juga akan mencoba turun lagi. Ya, seperti itu reaksi kesetimbangan. Jadi saat dia diberi perlakuan, dia akan mencoba mempertahankan kesetimbangan tersebut. Sama yang ditunjukkan oleh Henry Louis de Ketelier. Jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan tindakan atau aksi, maka sistem akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung. Tujuannya untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut. Ya. Nah, sekarang coba ada gambar yang selanjutnya. Anggap saja ini ada selang, bentuknya U. Apa yang terjadi jika air ditambahkan pada sisi sebelah kanan? Misalnya sebelah sini kita tambahkan air, bagaimana kesetimbangan yang terjadi? Maka air yang sebelah kiri akan naik juga. Iya, baik sekali Ferdi. Saat air dimasukkan di sini, di sebelah kiri, kan? Di sebelah kanan. Maka air yang di sebelah kiri juga akan naik kondisinya. Sekarang posisikan atau bayangkan awalnya posisi kesetimbangannya seperti ini. Sekarang posisi kesetimbangannya sudah naik ke atas, agak sedikit naik ke atas. Berarti dia sudah mengalami pergeseran kesetimbangan. Tapi tujuan akhirnya untuk mencapai kesetimbangan yang baru supaya dia setimbang. Baik. Apa pula yang terjadi jika sedikit air pada sebelah kiri, di sini sebelah kiri, kita ambil atau kita keluarkan? Misalnya kita sedot pakai pipet tetes, apa yang akan terjadi? Air di sisi sebelah kiri akan berkurang. Kemudian? Di sisi sebelah kanan juga akan berkurang. Nah, baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Coba, silakan Mary, apa yang tadi ingin ditanyakan? Kenapa tiap sistem yang diganggu kesetimbangannya, dia pasti akan mempertahankan kesetimbangannya kembali? Apakah ada yang ingin menambahkan atau mencoba menjawab pertanyaan dari Mary? Silakan. Reaksi tersebut menjadi setimbang kembali atau stabil kembali dengan mengubah atau membantu agar reaksi tersebut menjadi setimbang dan kembali kepada keadaan semula. Iya. Nah, pada dasarnya segala sesuatu yang ada di alam ini berada pada kondisi yang stabil. Nah, jadi saat dia diberi perlakuan, dia akan mempertahankan kestabilannya. Termasuklah dalam reaksi kesetimbangan tersebut. Baik, terima kasih Lija sudah membantu menjawab pertanyaan dari temannya. Baik, ada lagi yang atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Coba Ferdi. Apa saja yang dapat mempengaruhi atau mengganggu kesetimbangan suatu sistem? Ada yang ingin menambahkan? Atau akan mencoba menjawab pertanyaan Ferdi tadi? Sebutkan. Konsentrasi, ya, konsentrasi, katalis, suhu, tekanan dan volume gas. Volume. Nah, baik. Jadi ada 4 faktor tadi. Ada faktor suhu, ada faktor tekanan dan volume, ada faktor konsentrasi, dan terakhir ada faktor katalis. Nah, ini yang nanti akan kita coba analisis bagaimana pengaruh 4 faktor tersebut terhadap kesetimbangan.
dengan mengerjakan atau membahas nanti soal LKPD yang akan Ibu share. Baik, sekarang mungkin kita akan menyimak LKPD yang akan Ibu berikan. Kalian silahkan simak terlebih dahulu LKPD yang Ibu berikan. Coba cari informasi, nanti saling berdiskusi pada saat pengisian LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan tentang pengisian LKPD atau masalah dalam pengisian LKPD? Mungkin ada petunjuknya yang belum jelas. Sudah? Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke. Baik, kalau sudah selesai, coba sekarang kita bahas LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan. Silahkan, siapa yang ingin menjawab di kegiatan 1? Saya, Bu. Baik, silahkan Ferdi. Yang pertama, setelah penambahan ion Fe3+, maka larutan yang akan berubah menjadi berwarna merah seperti pada gambar B. Ya. Menurut saya, konsentrasi yang bertambah setelah penambahan ion Fe3+ adalah FeSCN2-. Ya. Jadi kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Yang kedua, setelah penambahan ion SCN-, maka warna merah akan semakin pekat seperti pada gambar C. Menurut saya, konsentrasi yang akan bertambah setelah penambahan ion SCN- tersebut adalah sama seperti yang pertama, yaitu FeSCN2. Jadi kesetimbangan bergerak ke arah yang sama juga, yaitu ke arah kanan. Dan pertanyaan yang ketiga adalah jika ditambahkan ion C2O4-, warna merah akan pudar dan larutan akan berwarna kuning seperti gambar pada D. Ion C2O4-, akan mengikat ion Fe3+, sehingga konsentrasi ion Fe3+ akan berkurang. Menurut saya cara sistem memperoleh kesetimbangan baru adalah perlu adanya suatu tindakan atau aksi yang dapat mempengaruhi agar sistem dapat mengalami perubahan atau pergeseran. Baik, terima kasih Ferdi, sudah bagus sekali tadi penjelasannya. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin berarti dia harus menggeser arah kesetimbangannya tadi ke arah yang mana? Kiri atau kanan? Kiri. Kenapa? Ya. Kenapa kesetimbangannya harus bergeser ke arah kiri? Karena pertama tadi dah ke kanan, supaya setimbang jadi nokkan ke kiri. Karena yang tadi awalnya ke kanan, supaya setimbang dia harus kembali ke arah yang sebelah kiri. Baik, sudah mendekati jawabannya. Terima kasih Ardianto. Kenapa harus bergeser ke sebelah kiri? Karena konsentrasi Fe dikurang, Ya. maka ia akan bergeser ke arah dirinya sendiri atau ke arah kiri. Baik, nah sangat bagus sekali Lija. Jadi tadi Ardianto menjelaskan sudah benar bahwa reaksi kesetimbangannya akan bergeser ke sebelah kiri. Tapi alasan yang lebih tepat itu dikemukakan oleh Lija tadi, karena tadi Fe3-nya berkurang. Kalau Fe3-nya berkurang, OT yang di sebelah kanan harus menggeser kesetimbangannya ke sebelah kiri. Baik, apakah bisa dipahami yang ini? Bisa, Bu. Bisa. Ya, jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan untuk kegiatan 1? Jadi, jika konsentrasinya bertambah, maka Kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat tersebut atau ke arah lawan. ya,
Kalau di sebelah kanan ditambah konsentrasinya, berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya di sebelah kiri. Atau dia akan lari dari arah penambahan. Tapi bagaimana kalau misalnya konsentrasinya dikurangi? Kesetimbangan akan bergeser ke zat. Kesetimbangan Atau ke diri akan bergeser ya ke dirinya itu sendiri. Di mana dia berkurang, berarti dia kesetimbangannya akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Silakan siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang di kegiatan 2? Saya, Bu. Silakan Mary. Nomor 1. Ya. Jumlah molekul pada gambar, kemudian lengkapi tabel berikut. Ya. Molekul NO2 pada gambar A memiliki jumlah molekul 4. Dan molekul N2O4 pada gambar A memiliki jumlah molekul 2. Pada gambar B, NO2 memiliki jumlah molekul sebanyak 2 dan molekul N2O4 sebanyak 3. Pada gambar C, molekul NO2 memiliki jumlah molekul sebanyak 6 dan N2O4 sebanyak 1. Lanjutkan. Nomor 2, saat suhu diturunkan, jumlah molekul yang bertambah adalah N2O4. Dengan demikian, kesetimbangan akan bergeser ke arah delta H yang bernilai negatif atau reaksi eksotem. Saat suhu dinaikkan, jumlah molekul yang bertambah adalah NO2. Dengan demikian, kesetimbangan akan bergeser ke arah delta H yang bernilai positif atau reaksi endotem. Ya, silakan teman-teman yang lain, silakan ditanggapi dari jawaban Mary tadi. Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Dari jumlah molekulnya. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Atau sama? Sama, Bu. Sama. Baik, tadi nomor 1 itu sudah tepat, jadi kita cuma tinggal menghitung berapa jumlah molekul yang ada di gambar ini. Nah, saat suhu diturunkan, ini pada saat suhu diturunkan, ternyata molekul yang bertambah adalah molekul dari N2O4. Dengan kesetimbangan akan bergeser ke arah nilai delta H yang negatif atau reaksi eksoterm. Begitu juga pada saat suhu dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan, berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah nilai delta H positif. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan apa yang bisa kita berikan pada kegiatan 2 ini? Jika suhu dinaikkan, maka Jika suhu diturunkan, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksotem atau delta H negatif. Jika suhunya dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau delta H-nya nilai positif. Nah, ini yang harus kalian ingatkan ya. Kalian ingatkan saja kalau suhunya diturunkan, berarti kalau turun identik dengan tanda minus. Jadi dia akan menuju ke arah kesetimbangan yang nilai delta H-nya negatif. Kalau suhunya naik kan berarti bertambah. Jadi dia akan bergeser ke arah nilai delta H-nya positif.
dari pembahasan LKPD tadi, apakah ada yang masih belum jelas? Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kesimpulan tadi sudah kita buat juga. Nah, sekarang ya, untuk lebih mengetahui apakah kalian bisa memahami materi dengan baik, mari kita jawab bersama, atau ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan ini. Perhatikan persamaan reaksi kesetimbangan berikut. 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O dengan nilai delta H minus 484 kJ. Tentukan arah pergeseran kesetimbangan jika terhadap sistem kesetimbangan tersebut diberi perlakuan. Nah, silahkan. Mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan yang Ibu tampilkan di gambar. Kalau gas oksigen ditambah, di sini oksigen ditambah, berarti kesetimbangannya akan bergeser ke arah mana? Sebelah kiri, Kanan. sebelah kanan. 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 Ya, di sebelah kanan. Kanan. Jika volumenya diperbesar, volumenya diperbesar. Kalau volume Kiri. Mary tadi menjawab sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri, Mary? Karena jika volume diperbesar, Ya. arah pergeseran akan bergeser ke arah yang memiliki jumlah koefisien lebih besar. Jadi, Jumlah koefisien reaktan jika dijumlahkan, jumlahnya sebanyak 3, sedangkan produk 2. iya. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan volume dan tekanan, yang harus kita lihat adalah nilai koefisiennya. Koefisien reaktan dan koefisien produk. Jadi kalau volume diperbesar, dia sebanding dengan volume. Volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang jumlahnya lebih besar. Besar. Maka pada kasus ini berarti kesetimbangan akan Besar. bergeser ke sebelah Kiri. kiri. Baik, terima kasih Mary. Kiri. Sudah bagus sekali tadi penjelasannya. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sekarang Ibu ingin stop share dulu. Kalian memberikan refleksi tentang manfaat apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian ada yang ingin memberikan refleksinya? Berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu pergeseran kesetimbangan, saya mendapatkan manfaat dari mempelajari materi ini, yaitu bahwa di alam semesta ini semuanya sudah stabil, dan jika terjadi pengaruh atau gangguan dari luar, ia akan mempertahankan kembali kesetimbangannya. Ya. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ada 4, yaitu konsentrasi, suhu, tekanan dan volume, serta katalis. Baik. Selama pembelajaran, mungkin apakah Ija punya kendala dalam memahami materi? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Berarti materinya bisa diterima dengan baik. Bagaimana dengan Mary? Apakah punya kendala selama pembelajaran berlangsung? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Dan yang lainnya mungkin apakah ada kendala lagi? Atau materi apa yang belum dipahami? Bagian mana yang belum dipahami? Baik, jika tidak ada, Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita akan memasuki materi baru. Ibu akan menampilkan beberapa video praktikum karena kita tidak bisa praktikum secara langsung di sekolah. Jadi minggu depan kita akan coba menganalisis
dari video-video yang akan Ibu tampilkan, yaitu video-video praktikum-praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ibu sudah men-share soal atau tugas yang harus kalian selesaikan di Google Classroom. Itu ada 10 soal, silahkan segera dikerjakan, dikumpulkan hari ini juga. Kemudian jangan lupa tetap belajar di rumah. Untuk materi selanjutnya nanti akan Ibu sampaikan di Google Classroom juga bahannya. Silahkan kalian pelajari sebelum kita masuk ke materi kita minggu depan. Paham? Paham. Baik, terima kasih partisipasinya. Kalian sudah aktif dalam pembelajaran, sudah mulai ada ingin yang bertanya, sudah mulai bisa menjawab pertanyaan teman-temannya. Ibu acungkan jempol untuk semuanya. Baik, terima kasih. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.